Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan dan juga langkah Arman yang pulang dengan tubuh lelah. Bajunya basah, sepatunya kotor, tapi pikirannya hanya satu, ingin segera sampai rumah, bukan untuk istirahat, tapi untuk melihat istrinya. Namun saat pintu dibuka, yang ia temukan bukan kehangatan, melainkan suara dingin. Jam segini baru pulang. Arman terdiam, menutup pintu perlahan. Aku lembur, jawabnya pelan. Istrinya, Maya, hanya tertawa kecil, lembur terus, tapi gak pernah cukup. Kalimat itu, seperti biasa, menusuk tanpa ampun. Arman tidak membalas. Ia sudah terlalu sering berada di posisi itu. Dulu, Maya adalah alasan Arman pulang cepat. Sekarang, rumah justru menjadi tempat yang paling ia hindari. Hari demi hari berlalu. Arman bekerja lebih keras. Pagi berangkat sebelum matahari terbit. Malam pulang saat semua orang sudah istirahat. Ia melakukan semuanya demi satu tujuan, membuat hidup mereka lebih baik. Namun di mata Maya, semua itu tidak pernah cukup. Suami orang lain bisa kasih ini, itu, kenapa kamu gak bisa? Perbandingan itu terus berulang, hingga perlahan mengikis harga diri Arman. Suatu malam, Arman pulang membawa sebuah kotak kecil. Ia menabung diam-diam, berbulan-bulan, hanya untuk membeli hadiah sederhana. Aku lihat kamu suka ini, katanya pelan. Maya membuka kotak itu, melihatnya sekilas, lalu berkata, murahan. Satu kata yang membuat dunia Arman seolah berhenti. Ia tersenyum, tapi hatinya hancur. Malam itu, Arman duduk sendiri di ruang tamu yang gelap, bertanya dalam hati, sejak kapan semua berubah? Apakah ia kurang berusaha, atau memang ia tak pernah cukup? Hari terus berjalan, dan luka terus bertambah. Hingga suatu hari, Arman jatuh sakit, tubuhnya lemah, demam tinggi. Ia tetap memaksakan diri bekerja, karena tahu, tidak ada yang bisa menggantikannya. Saat akhirnya ia tidak kuat, dan memilih istirahat di rumah, ia berharap, setidaknya hari itu, ia akan diperhatikan. Namun yang ia dengar justru, baru gini aja udah sakit, gimana mau jadi kepala keluarga? Arman memejamkan mata, bukan karena lelah, tapi karena hatinya terlalu sakit. Sejak hari itu, sesuatu dalam diri Arman berubah. Ia masih bekerja, masih memenuhi tanggung jawabnya. Tapi ia berhenti berharap, tidak lagi menunggu dihargai, tidak lagi mencoba menjelaskan. Ia menjadi diam, sangat diam. Maya mulai merasa ada yang berbeda. Kamu sekarang aneh. Kenapa jadi dingin? Arman hanya menjawab singkat, aku capek. Namun yang ia maksud, bukan capek bekerja, melainkan capek berjuang sendirian. Suatu malam, Arman pulang lebih cepat. Ia duduk di ruang tamu, tanpa menyalakan lampu. Maya mendekat, melihat wajah suaminya yang kosong. Ada apa sih sama kamu? Arman terdiam lama, lalu akhirnya berkata, dengan suara yang sangat pelan, aku kangen, kamu yang dulu. Maya terkejut, yang dulu, iya, yang menghargai hal kecil, yang bilang terima kasih, yang melihat aku, bukan kekuranganku. Suasana hening. Untuk pertama kalinya, Maya tidak punya jawaban, namun waktu ternyata tidak bisa diulang. Hari-hari berikutnya, Arman tetap di rumah yang sama, namun terasa jauh, sangat jauh. Ia tidak lagi bercerita, tidak lagi tertawa. Ia hadir, tapi tidak benar-benar ada. Hingga suatu pagi, Maya melihat Arman duduk sendiri, menatap kosong, bukan marah, bukan sedih, hanya kosong. Dan saat itu, Maya akhirnya sadar, ia tidak kehilangan suaminya secara fisik, tapi ia telah kehilangan hati seseorang yang dulu sangat mencintainya. Maya mencoba memperbaiki. Ia mulai berubah, mulai lebih lembut. Namun semuanya terasa terlambat, karena Arman sudah terlalu lama menahan luka, dan luka itu telah mengubahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Maya menangis, bukan karena disakiti, tapi karena menyadari ia adalah penyebabnya, dan Arman hanya berkata pelan, aku tetap di sini, tapi aku sudah tidak seperti dulu lagi. Pesan, dalam rumah tangga, yang paling menyakitkan bukan kekurangan, melainkan ketika seseorang berhenti dihargai. Karena saat itu terjadi, yang hilang bukan hanya kebahagiaan, tapi juga rasa